Angin bertiup kencang. Air sungai Yi terasa dingin. Sang pemberani pergi. Pasti akan kembali. Anakku Tian Buting. Tenggelam dalam cinta terlarang. Mencuri kesempatan untuk menjadi dewa. Dari sekte Jue King. Untuk diberikan kepada seorang wanita dari Kilyargalain. Karena itu, saya meminta kalian bertiga untuk pergi ke sekte Jue King dan menuntut kembali. Perjalanan ini sangat berbahaya. Saya mewakili seluruh anggota keluarga. Berterima kasih kepada kalian bertiga. Bawa anak yang mencuri kesempatan untuk menjadi dewa itu. Naik ke atas. Dan berlutut di sana. Dimanipulasi oleh seorang wanita seperti mainan. Benar-benar penjilat. Apa yang kamu katakan? Saya dimanipulasi olehnya. Berputar-putar adalah hobiku. Apa ini? Membuat malu. Tetap keras kepala. Apakah kamu tidak merasa bersalah terhadap keluarga? Dia berjanji padaku, setelah mencapai tahap dasar, kami akan menjadi pasangan, dan keluarga akan memiliki satu dewa lagi. Benar-benar hayalan. Buka matamu lebar-lebar. Sejak dia masuk ke sekte ini, langsung memutuskan pertunangan denganmu. Bagaimana bisa aku melahirkan seseorang sepertimu? Dia bahkan rusak reputasinya sendiri untuk memastikan aku fokus pada latihan. Aku tidak boleh mengecewakannya. Tian Buting ini, sebenarnya, penjilat jenis apa? Sebagai kepala keluarga, hari ini, aku akan menjalankan hukum keluarga. Sebagai peringatan. Ruyan. Baru saja dikeluarkan oleh suku. Gaji 500 batu spiritual. Tebak. Berapa yang akan kuberikan padamu? Kamu tidak bisa mengambil semuanya. Harus menyisakan beberapa batu spiritual untuk membeli makanan sehari-hari. Tebakanmu salah. Aku bahkan meminjam 20 batu spiritual untuk memberimu 520. Sebagai ungkapan perasaanku padamu. Benci banget sama Kak Go. Kamu cuma bikin aku senang. Tunggu dulu. Kak Go. Namaku tidak ada huruf itu. Aku? Maka mulai sekarang aku akan dipanggil Tian Go, agar kamu tidak salah panggil lagi. Kakak. Token untuk masuk ke sekolah immortal tanpa cinta. Kamu curi untukku ya? Setelah aku mencapai tahap foundation establishment, kita akan menjadi pasangan. Tentu saja. Kamu layak mendapatkan semua yang indah di dunia ini. Selama kamu menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Tian Buting, kamu sangat baik padaku. Ruyan, selamanya tak akan terlupakan. Panggil aku Tian Go. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jika dia baik-baik saja, maka hari ini cerah. Antara kita memang ditakdirkan menjadi cinta yang menyakitkan. Aku sangat marah. Orang tak berguna. Barang tak berguna. Pukul dia sampai mati. Malu. Selamat kepada tuan rumah. Berhasil membangun karakter anjing penjilat. Misi aktivasi selesai. Berhasil dibuka. Sistem SIM terkuat. Hahaha. Selamat tuan rumah telah terikat. Sistem SIM terkuat. Sistem ini hanya perlu memberikan hadiah kepada objek lawan jenis yang sesuai, maka akan mendapatkan balasan. Berdasarkan bakat objek yang cocok, bisa mendapatkan kelipatan yang berbeda. Balasan hadiah? Sudah-sudah. Kan kamu cuma mau melatih SIM. Selama ini aku sudah menderita banyak. Tugas SIM yang kamu berikan harusnya dikompensasi dong. Tuan rumah berhasil terikat sistem. Hadiah pemula terpicu. Setelah diperiksa, nilai hadiah tuan rumah, barang tertinggi, adalah token naik ke surga dari sekte Jue King. Kelipatan balasan 80 kali. Hadiahnya adalah tanda dari pangeran sekte Jue King. Dengan memegang tanda ini, bisa memanggil utusan surga, masuk ke sekte Jue King, menjadi murid sejati satu-satunya dari ketua sekte. Murid. Enak banget. Dengan sistem SIM ini, SIM menjadi suci tinggal menunggu waktu. Aku ingin menjadi SIM nomor 1 di dunia ini.
Nak, lihat nggak akibat jadi simp? Kalau sudah besar, jangan jadi simp ya. Benar. Jadi simp sampai seperti apa? Ini jadi apa sih? Iya. Sangat lemah. Hari ini aku beritahu kamu. Aku kasih tahu kalian, jadi anjing. Gak ada yang buruk kok. Masih punya harga diri nggak sih dia? Kayaknya otaknya kena gangguan deh. Sangat menarik. Terus terlena. Hancurkan meridiannya. Keluarkan dari keluarga Tian. Terdeteksi objek yang cocok. Chuhan Shuang, hadiah balik 1000 kali lipat. 1000 kali. Sekte Jue King, Chuhan Shuang. Ternyata sang pemimpin datang sendiri. Silakan duduk. Beberapa anak muda ini, yang paling tinggi tingkatannya, sudah mencapai level 7 Key Refining. Ada kesempatan nggak ya? Masuk ke sekte ini. Token. Ada pesan dari pendiri sekte pemegang token. Bisa jadi muridku, menjadi pangeran suci sekte Jue King. Guru, akhirnya aku bertemu denganmu. Ini, Kok bisa jadi begini ya? Akar spiritualmu terlalu lemah, membuang waktu seumur hidup, sulit mencapai jalan besar. Apakah kamu sudah mempertimbangkan dengan matang? Aku dengan sukarela mengikuti guru, asal bisa melayanimu. Hidup biasa-biasa saja, aku juga rela. pemimpin sekte anak ini mulutnya manis. Kalau mau menerima murid, bisa pertimbangkan aku. Murid-murid lainnya. Ini. Kamu ngajarin aku gimana caranya. Orang ini, Para dewa ini suka yang kayak gini. Ini bukan mencari anjing pencelat. Benar-benar ada masa depan. Sukses besar. Menjilat satu orang adalah anjing, menjilat ribuan orang adalah raja. Saya Tian Buting, harus di dunia kultivasi, menjilat hingga sukses. Sekte Jue King saya masuk ke jalan tanpa perasaan. Kekuatan adalah yang utama. Jangan tergoda oleh kecantikan. Semua fokus pada latihan. Seribu kali lipat. Jika bisa menjilat sekali, belum bisa langsung naik level. terdeteksi Chuhan Shuang. Perbedaan level dengan tuan rumah terlalu besar. Sistem umpan balik tidak bisa berfungsi. Setelah tuan rumah membentuk inti emas, baru bisa dibuka. Dan mengingatkan tuan rumah. Sistem umpan balik hadiah dalam 3 hari. Hanya bisa dicairkan sekali. Sistem anjing, sudah tahu kamu tidak punya banyak celah untuk dimanfaatkan. Kamu tunggu di sini dulu. Akan ada yang membawamu mengenal sekte. Akar spiritualmu terlalu buruk. Pil ki terkumpul kualitas terbaik ini bisa membantumu menarik ki ke tubuh, meningkatkan level. Jika dalam sebulan masih tidak bisa latihan, langsung pulang saja. Jangan bilang kamu siswa sekte Jue King. Sangat dingin. Setelah inti emasku selesai, meskipun kamu gunung es, aku akan menjilatmu hingga hangat. Tian Buting. Bagaimana kamu masuk? Sistem mendeteksi kecocokan. Objek umpan balik. Suanro. 100 kali lipat umpan balik. Jangan mendekat. Mouse Lephan Battleland Pertenangan adalah kesalahanku, tapi dewa dan manusia berbeda. Aku juga memikirkan yang terbaik untukmu. Jika kau benar-benar mencintaiku, aku harap kau juga ingin aku bahagia. Menyingkir. Tidak tahu nama kakak senior. Nama cantikmu siapa? Adik junior pertama kali bertemu. Hadiah kecil. Tidak ada maksud menghina. Adik junior. Kau pantas masuk ke sekte Jue King. Tidak. Tianpu Lecenting. Kau berani menjilat orang lain. Pergi. Aku sudah menjilat banyak orang. Kau yang keberapa? Adik junior harus menyambut pangeran suci. Terima kasih atas peringatan kakak senior. Hei, kita masih punya urusan penting. Cepat pergi. Kau cukup tahu diri. Kalimat tadi, aku sangat tidak senang. Tulis 5.000 kata laporan introspeksi untukku. Kalau tidak, jangan harap bisa bertemu aku lagi.
Kenapa aku bisa tidak hati-hati ya? Sampai menjatuhkan satu-satunya yang mulia. Token Pangeran Suci. Ini. Oh ya, kalau aku adalah Pangeran Suci. Apa yang akan kau lakukan? Selamat datang Pangeran Suci. Selamat datang Pangeran Suci, selamat datang Pangeran Suci. Sungguh sambutan yang besar. Cepat bangun, terlalu sopan. Kepala sekte memerintahkan kami untuk membawa Pangeran Suci mengenal sekte lebih dekat. Silakan ikuti saya. Santai saja, Shiji. Ini bisa meningkatkan cultivation, Jiki-Juki dan kualitas terbaik. Silakan diterima. Tidak bisa. Saya baru kenal dengan Shengzi. Bagaimana bisa menerima hadiah yang begitu berharga darimu? Apa maksudmu? Saat pertama kali melihat Shiji, saya merasa seperti sudah lama kenal. Shiji juga akan membimbing saya mengenal sekte. Di hati saya, Shiji adalah orang terdekat. Shiji, jika pil ini tidak kamu terima, berarti kamu tidak menganggap saya teman. Kalau begitu, mari kita anggap tidak saling kenal. Tidak. Kalau begitu, terima kasih adik. Hadiah berhasil diberikan. Feedback Certus kali lipat. Hadiah 1 pil sisui dan kualitas suci. Bisa meningkatkan bakat kultivation pengguna. Ini adalah benda legendaris yang bisa meningkatkan bakat cultivation. Inikah feedback dari kultivator wanita? Adik ini, jangan-jangan menyukai saya. Kalian lepaskan tangan kalian. Yan Buting, kamu keterlaluan. Mas Lek Hassel seperti member Talcon pertenangan. Masih kamu ingat-ingat. Dan dengan menjilat Shiji, untuk membuatku kesal. Saya tidak akan peduli lagi padamu. Padahal ada kesempatan untuk menjadi Shengzi, tapi hanya meninggalkan surat naik ke immortal biasa untukku. Barang bagus disimpan untuk diri sendiri. Ini juga bisa disebut mencintaiku. Biarkan dia menunggu 3 hari, tidak memberiku hadiah yang cukup. Aku tidak akan memaafkannya. Aku dan Senior Liu. Itu memang pernah ada pertunangan, hanya teman biasa saja. Senior Su, tolong jangan salah paham ya. Tidak apa-apa, ini urusan pribadi Anda. Tugas saya hanya membimbing Anda mengenal sekte ini saja. Tidak ingin terlibat terlalu banyak. Ayo pergi. Tiga hari kemudian, sekte akan mengadakan upacara naik naga untukmu. Pada saat itu, sekte akan memberikan sumber daya latihan yang melimpah, membantu Sen dalam latihannya. Hari sudah sore, saya akan pergi dulu. Sumber daya yang melimpah. Ada pekerjaan besar nih. Menganugerahkan Saint dari sekte Jue King Tian Buting. Kitab Langit Kitab Penciptaan. 1 butir pil emas 9 putaran. Ini semua adalah hasil dari langkah demi langkah yang kurai selama ini. Bahkan di depan umum, mengintipku, masih bilang tidak memikirkan aku. Penggemar mati, mendapat banyak keuntungan. Kali ini harus benar-benar memerasmu sampai kering. Dalam beberapa hari saja, sudah bisa menarik energi, menunjukkan dia masih punya ambisi. Bukan orang yang terbuang karena terlena wanita. Orang yang terbuang. Tian Buting, kedepannya latihlah dengan baik. Gunakan hadiah ini dengan bijak. Jangan mengecewakan sekte atas perhatianmu. Murid akan mematuhi perintah guru. Bolehkah aku bertanya pada guru, apakah semua sumber daya ini menjadi milik murid? Tentu saja. Kalau begitu, kurasa jika aku memberikan ini kepada orang lain, guru pasti tidak akan keberatan kan? Kamu. Apa ada orang yang mengincarmu? Karena kultivasi masih dangkal. Memaksa kamu untuk menyerahkan sumber daya ini. Tidak, tak ada yang memaksaku. Hanya saja murid ingin memberikan ini kepada seorang kultivator perempuan yang aku cintai. Sejak pertama kali bertemu dengannya, setiap hari aku tak bisa tidur, karena selimut terasa terlalu ringan. Tak mampu menutupi rasa rinduku padanya. Kakak senior, tolong terima perasaanku. Adik junior, dengan perbedaan bakat kultivasi antara kita berdua, sudah pasti tak ada masa depan. Jadi, maafkan aku. Mencari perhatian kakak senior di depan umum. Apa nama kecilnya Wang Wang? Anjing bodoh takkan jadi serigala. Anjing peliharaan takkan naik ke tempat tiger. Putra suci ini Tak menyukaiku. Benar-benar punya selera tinggi. Aku jadi semakin suka padamu. Kau tak menyukaiku, dan takkan bersamaku. Tapi apa peduliku? Aku mencintaimu. Bukan urusanmu. Asalkan kakak senior bahagia, aku juga bahagia. Jadi kenapa harus peduli pada suka atau tidak menolak hadiah? Tapi adik seperguruan. Dengan bakatku, meski punya barang-barang ini, tapi ku tetap tak bisa mencapai tahap JG. 100 tahun kemudian jadi segenggam tanah, tanpa ada yang tahu. Tapi kakak seperguruan, kalau kakak punya barang-barang ini,
Kakak pasti bisa mencapai tahap Jieji. Jalan menuju tahu terbuka lebar. Aku juga memikirkan sekte kita. Shengzi. Meskipun kemampuannya rendah, TAPI, kesadarannya lumayan tinggi juga ya. Aku ingin melihatmu melangkah lebih jauh, karena cinta sejati adalah membiarkannya terbang bebas, bukan mengurungnya dalam sangkar. Aku mau nangis sampai mati. Kok ada orang yang begitu penuh cinta? Meski Shengzi seorang pria, tapi dia benar-benar teladan bagi manusia. Aku bahkan tak berani menjilat. Hanya bisa disebut anjing penjaga. Aku hidup sembunyi seumur hidup, tak ingin terkenal di dunia. Hanya ingin di hati orang yang kucintai. Meninggalkan satu momen. Adik seperguruan, cintamu terlalu berat. Aku Menerimanya. Kalau kakak seperguruan tak mau, barang-barang ini, buang saja. Adik jangan pergi. Terima kasih, Wan Rou. Takkan pernah kulupakan. Aku hanya menerima hadiah. Ternyata membuat adik seperguruan begitu senang. Adik seperguruan padaku terlalu sayang. Umpan balik 100 kali, ratusan kali. Akhirnya kirim barang. Saya mengirimnya. Anak itu menangis. Apakah Anda mencintai banyak orang, selalu menangis dulu? Tolong izinkan saya, dengan air mata, untuk mengakhiri cerita. Anak itu benar-benar bunuh aku. Hadiah berhasil. 100 kali umpan balik. Selamat tuan rumah. Berhasil menukar metode Kaisar. Formula 9 hari. 9 giliran jin dan 100. Menjadi kaya. Jika kita memegang barang-barang ini, kirim beberapa putaran lagi. Bukankah itu akan melambung? Surga bisa dibuat. Tian, kau terlalu banyak berpikir. Apa yang kuberikan padamu adalah hadiah. Hanya kerja keras. Dapatkan sesuatu untuk perbaikan wanita. Untuk mendapatkan beberapa cashback. Sistem Anda bermain dengan saya lagi. Bagaimanapun menjilat adalah upaya. Hal ini untuk membuat Anda lebih memahami. Jalan anjing. Diam kau. Anda menerima ini dapat membantu Anda berkultivasi. Ini adalah dapat meningkatkan penyerapan aura, harta kecepatan. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa. Tidak apa-apa. Ini hadiah. Semoga kau rajin. Pemendekan awal jarak antara Anda dan saya. Saya harus melipat gandakan upaya saya. Berlari ke arah yang sama. Tidak heran dia adalah sang putra suci. Setelah semua tindakan ini, Dewi bahkan memberinya hadiah. Sedangkan di sekte kami yang tak berperasaan, tidak ada satupun yang bisa menjilat. Kita semua harus mencontoh sang putra suci. Ya, mencontoh sang putra suci. Aku juga ingin menjadi anjing penjilat. Setiap hari menjadi anjing penjilat yang baik. Dewi pasti akan ikut denganmu. Setiap hari menjadi anjing penjilat yang baik. Dewi pasti akan ikut denganmu. Asal terus menjilat lama-lama. Siapapun bisa jadi pacar. Asal terus menjilat lama-lama. Siapapun bisa jadi pacar. Sekte tak berperasaanku akan disesatkan olehnya. Yan Buting, apakah kamu tidak merasa bersalah padaku? Kamu bilang kamu mencintaiku. Tapi setelah datang ke sekte ini, kamu malah bergaul dengan orang lain. Hatiku hancur. Kamu sangat mengecewakanku. Jika kamu benar-benar mencintaiku, bagaimana mungkin kamu tega membuatku menangis? Bagaimana mungkin kamu memberikan ini pada orang lain? Katanya dulu sang putra suci, selalu menjilat Liu Ruyan. Bahkan tempat masuk sekte, diberikan oleh sang putra suci. Menjilat seperti ini. Apakah dia sebenarnya tidak suka? Kakak senior, baru saja sengaja, membuat adik Liu marah. Menjilat satu orang jadi anjing. Menjilat dua orang jadi serigala. Sang putra suci sedang membuktikan pada kita dengan praktik. Teman Liu, harap jaga diri. Aku takut Wan Ro salah paham. Bagaimana mungkin? Bukan seharusnya aku memperlakukanmu bagaimanapun. Kamu tidak akan meninggalkanku. Cincin ini, aku beli dengan semua tabunganku. Adik seperguruan, kamu suka tidak?
Aku pasangkan untukmu ya. Adik seperguruan, jangan begitu. Aku tahu aku salah. Terimalah ya. Kakak seperguruan nanti tidak akan seperti itu lagi. Kakak Liu seperti ini. Seperti anjing penjilat ya. Antara kita, sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kakak seperguruan, kamu kembalikan Tian Buting kepadaku ya. Bukan aku yang merebutnya dari Tian Buting. Itu kamu sendiri yang meninggalkannya. Aku tidak. Tian Buting selalu menyukaiku. Karena kamu, dia jadi mengabaikanku. Liu Ruyan, kamu tidak pernah menyukaiku. Kamu hanya tidak ingin kalah. Aku pernah menyukaimu. Tetapi Tian Buting yang dulu sudah mati. Ruyan, katanya toko obat ini, obat pengumpul energi lebih bagus. Cepat coba. Kenapa bulan ini cuma 5 butir? Aku pergi berburu ke gunung, terluka sedikit. Aku tidak apa-apa, jangan khawatir. Pada dasarnya, kan karena kamu tidak berguna. Lain kali kalau tidak bisa memberiku obat untuk latihan, jangan datang menemuiku. Ruyan, ini makanan favoritmu. Kue ini, aku antri lama baru dapat. Cepat makan. Oh iya, aku khawatir kamu pergi sendirian. Tidak aman. Belakangan ini, aku kerja 3 pekerjaan. Akhirnya sebelum ulang tahunmu, aku bisa membelinya. Kalung pertahanan. Mengapa harus ditekankan? Kerja 3 pekerjaan. Apakah uang segini perlu disebut-sebut terus? Apa kamu masih berfantasi sesuatu? Model ini, sudah tahun lalu, kamu cuma bisa segini. Bukan. Kamu benar-benar serius. Kita berdua. Sudahlah. Hadiahnya aku suka. Terima kasih. Lihat-lihat yuk. Aksesoris gantungan. Suka nggak? 1 spirit stone aja aku jual ke kamu. Tidak berharga. Dari seorang penggembira. Jadi aku beli murah. Tidak, ini sangat berharga. Aku tawar 10 spirit stone. Gila ya. Awalnya, aku juga bukan untuk menjadi penggembira. Tapi seperti kamu tidak peduli. Aku memberikan kualifikasi kultivasiku kepadamu. Keluarga akan menghukumku bagaimana? Seperti kamu tidak peduli. Setelah kamu membatalkan pertunangan kita, aku akan sedih bagaimana? Jangan pergi. Aku tahu. Ini egoisku. Dan sikap tidak masuk akalku yang menyakitimu. Aku mohon. Tolong beri aku kesempatan lagi. Kumohon. Tolong beri aku kesempatan lagi. Saudari Liu, adik seperguruan sudah membuat pilihannya. Tolong hormati dia. Dan hormati dirimu sendiri. Jadi, hentikan sikap munafikmu. Orangku, jangan ikut campur. Asyik. Tidak menyangka kakak senior yang biasanya senior. Demi cinta bisa sekuat itu. Putra suci, jadikan aku muridmu. Aku juga sangat ingin jatuh cinta. Melanggar aturan langit, anak ini harus diusir dari sekte. Jangan begitu kakak. Kamu terlalu mudah terpikat. Aku hanya mengirimkan barang. Jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta padaku. Sangat tidak masuk akal. Sekte Jue Kingku mengejar jalan tanpa cinta. Bagaimana bisa membiarkan kalian bertindak semaumu, mengacaukan suasana sekte kami? Upacara hari ini berakhir di sini. Jika ada lagi, tidak akan dimaafkan. Beberapa orang. Jangan berpikir mendapatkan jabatan putra suci bisa tidur nyenyak. Untuk memperbaiki suasana sekte, 3 hari lagi, Sekte Jue Kingku akan mengadakan pertandingan murid lebih awal. Putra suci, jabatan murid langsung akan diberikan kepada beberapa pemenang pertandingan ini yang tidak mampu turun tahta secara otomatis. Shifu, yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Orang lemah, tidak layak hidup. Yang berada di peringkat terbawah dalam kompetisi besar ini langsung diusir dari sekte. Semua pergi. . . 。 . 。 . . 。 . 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 。 . . 。 。 . 。 . . . . . . . .
Shiji. Mari kita berpisah sementara. Adik seperguruan Tian, apa maksudnya ini? Kamu tahu kehidupan sempurna saya. Ada kekurangan apa? Kekurangan kamu. Jadi setiap saat, saya ingin bersama kamu. Tapi saya tidak bisa. Bagaimana kamu bicara? Aneh. Kamu juga aneh. Aneh tapi cantik. Kamu benci. Kompetisi besar ini, jika saya berada di peringkat terbawah, saya akan diusir dari sekte. Mungkin tidak akan bertemu kamu lagi. Jadi saya pikir, berpisah dengan kamu dengan berat hati. Berlatih dengan baik. Buting. Jangan merasa tertekan. Sikap saya terhadap kamu tidak akan berubah karena status kamu berubah. Akhirnya menemukan alasan untuk mengabaikannya. Beberapa hari, benar-benar menganggap saya sebagai anjing penjilat. Pangeran Suci ternyata menjilat ketua sekte. Saya juga ingin menjadi anjing penjilat. Bagaimana jika sekte kita kemudian berganti nama menjadi sekte anjing penjilat? Ayo. Saya akan menunjukkan kepada semua orang. Baiklah, baiklah. Perilaku Tian Buting bahkan membuat latihan saya menimbulkan gangguan batin. Anak ini, jangan sampai dia tinggal. Santo baru saja mulai berlatih. Senior Liu sudah berada di tingkat ke-7 Ki Refining. Santo sepertinya akan dipukuli sampai mati. Ketannya lawan dalam pertandingan ini. Semua ditentukan langsung oleh ketua. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan. Selama aku ada, posisi Santo ini, tidak akan ada yang bisa merebutnya. Kamu baru saja bergabung dengan sekte kami, tetapi teknikmu sudah cukup baik. Terlihat kamu rajin berlatih. Kuharap dalam pertandingan ini, kau bisa meraih peringkat yang bagus. Aku percaya. Tempat sebagai murid langsung, kamu punya kemampuan untuk mendapatkannya. Murid tidak akan mengecewakan ketua. Penampilan Santo ini sangat mencolok. Ini Buchanan bergerak pada luka senior Liu. Santo masih merasa kematiannya tidak cukup benar. Kekuatan Santo ternyata sangat mendalam. Mengkingkah. Dia sebelumnya menyembunyikan kekuatannya. Dalam beberapa hari saja, bagaimana dia bisa mencapai tingkat kesempurnaan Ki Refining? Pertandingan ini sepertinya akan kalah olehnya. Tian Buting tinggal di sekte ini. Pasti akan menjadi bencana. Rencana untuk mengusirnya tidak boleh gagal. Tian Buting, aku lihat kemajuanmu. Guru sangat puas. Kuharap di arena pertandingan,
kamu bisa menunjukkan kemampuanmu. Guru malah secara terbuka melakukan gerakan yang begitu mesra. Jangan-jangan dia sudah menyerah pada pesonaku. Tian Buting, bersiaplah untuk tampil. Meridianmu disegel sementara, membuatmu tidak bisa mengatur energi. Lihat saja dalam pertandingan, apakah kamu masih tidak mengaku kalah? Adik seperguruan, aku menunggumu kembali. Adik seperguruan, pernahkah kamu berpikir, di pertandingan pertama, akan bertemu denganku? Sungguh mengejutkan. Pertarungan hari ini, aku akan mengerahkan segala upaya. Meskipun kalah darimu, aku tidak akan menyesal. Si kecil tingkat 7 Qi Refining. Berani bersaing denganku. Dialog antagonis ini diucapkan terasa menyenangkan. Kamu, seranglah. Apa yang terjadi? Kemajuanku terlalu cepat. Apakah dasarku tidak kuat? Kalau mau bertarung, bertarunglah. Sikap apa ini? Apakah kamu sedang mempermainkanku? Karena meremehkanku. Jangan salahkan aku jika tidak ramah. Ruyan, aku tidak tega melawanmu. Di hatimu, masih ada aku? Kupikir aku akan menangis. Tapi tidak. Aku hanya terdiam, memandangi langkahmu. Memberikanmu yang terakhir. Doa. Ada harapan. Kamu lupa bagaimana Tian Buting mempermalukanmu di depan umum. Kalahkan dia dan dapatkan tempat sebagai murid utama. Kau akan memilikinya. Tian Buting, apa yang kau lakukan padaku sebelumnya? Kau pikir aku akan percayalah padamu? Ternyata kau merindukanku. Aku membuatmu percaya. Aku bersumpah. Tian Buting bersumpah ke surga. Pertandingan ini tidak akan pernah melawan Yuruyan. Gunakan kekuatan spiritual setengah titik jika Anda melanggar teman. Tubuh iblis, petir langit. Dia benar-benar enggan. Lakukan padaku. Dia masih mencintaiku. Terlalu tak tahu malu. Bagaimana saya bisa menerimanya? Murid seperti itu. Anak itu baru saja menunjukkan perbaikan yang luar biasa. Tidak ada kekuatan spiritual. Bukankah dia sengaja menyerah? Mempertaruhkan risiko pengusiran. Tidak mau. Mantan pacar menembak. Anak itu benar-benar terlalu banyak menjilat. Anak laki-laki, jelas mengejar saudara perempuan. Masih berbicara dengan Liu Ruyan. Pria sepertimu, sudah waktunya untuk mencelupkan kandang babi. Tidak. Dia pria yang baik. Lagi pula dia dan Liu Ruyan telah jatuh cinta selama bertahun-tahun. Jika karena terpisah bisa kata-kata saling menyakiti, itu terlalu dingin. Dan dia memiliki mantan pacar. Bisa begitu baik. Itu untukku. Pasti akan lebih baik. Ternyata untuk ini. Kau membunuh aku. Kau untuknya. Bahkan hidup dan mati. Tidak. Itu karena bisa mati di bawah pedangmu. Aku sudah memikirkannya. Cara paling romantis untuk mati. Kau begitu baik padanya. Tapi dia mengatakan hal seperti itu. Penipu. Aku akan membunuhmu. Itu karena Hati saya telah berikan Wan Rou. Jika kita bisa mati di sini hari ini, mungkin kehidupan selanjutnya aku masih bisa bertemu denganmu. Mutiara kembali. air mata ganda. Benci tidak bertemu. Anda bahkan mengirim peringatan ke surga. jika melanggar, kau akan mati. Konyol. Apakah ada kepercayaan di antara kita? Dengan cara ini, bisakah itu dipertahankan?
Maaf, Kau bisa mengerti. Baik saja. karena kau tidak bisa. Lalu hari ini, aku yang membunuhmu. Waktu terbaik. Ini. Wanita ini. Ini benar-benar. Saya menonton wanita ini. Membunuh dengan tegas. Sangat cocok untuk pikiran saya. Apa yang Tuhan katakan, saya. Itu artinya. Atau, Anda berada di depan semua orang. Bersumpah. Dan Suanro memutuskan hubungan. Aku akan membiarkan kamu pergi. Belum menikah. Tapi aku juga tidak bisa terlalu egois. Lagi pula kamu membunuhku. Kamu juga akan sangat sedih. Bagaimana? Adik seperguruan. Jika tidak bisa, mari kita berbagi cinta adik seperguruan. Ini bisa saja. Tidak bisa. Cinta itu egois. Dia hanya bisa menjadi milikku. Tidak baik. Dia tidak stabil dalam jalan spiritual. Ada tanda-tanda kemusyrikan. Aku akan membunuhmu dulu. Lalu bunuh diri. Agar kita di kehidupan berikutnya bisa bersama. Tunggu sebentar. Berikan aku waktu untuk menyelesaikan urusan. Yang mulia, para sesepuh, pertandingan hari ini mampu mati di tangan Liu Ruyan. Aku Tian Buting tidak menyesal. Tapi aku tidak tega. Dia mati untukku. Saya mohon para sesepuh bisa menyelamatkannya. Setelah aku mati, tolong abu jenazahku dibagi menjadi 3 bagian. 1 bagian dikuburkan di tempat tertinggi Sekte Jue King. Wanro di hatiku memiliki keindahan surgawi. Aku ingin setelah mati dekat dengannya. 1 bagian dikuburkan di seluruh Sekte Jue King. Biarkan aku setelah mati menjadi lumpur musim semi untuk melindungi semua orang. Bagian terakhir, tolong simpan sebagai kenang-kenangan. Jika menghadapi bahaya, lemparkan aku ke musuh. Biarkan aku melindungimu untuk terakhir kali. Aku mengabulkanmu. Tian Buting. Aku tidak berhutang padamu lagi. Dan tidak mencintaimu lagi. Liu Ruyan. Mundur dari pertandingan. Mengaku kalah. Pertandingan pertama. Tian Buting. Menang. Ini sangat menegangkan. Hei, pergi tanpa bilang apa-apa. Aku sudah menyinggung ketua. Tidak ada gunanya tinggal lagi. Sedangkan kamu, kita sudah selesai. Kamu, bagaimana kamu tahu itu ketua yang menyegel meridianku? Quechua Terrace Memorize Izirapadok untuk mengalahkanmu, berdasarkan berbagai keadaan. Sangat jelas. Hei, tidak pergi boleh tidak. Kita masih ada kemungkinan. Suanro adalah gadis yang baik. Hargai dia. Di luar sana, jaga dirimu baik-baik. Kamu juga. Jangan-jangan kamu menangis.
Kalau tidak bisa bicara diam saja. Guru kamu itu, bagaimana mengatasinya? Mau bagaimana lagi? Bertahan saja. Pengecut. Kamu pikir ini drama pendek balas dendam? Ini sulit tahu. Su Wanro menang. Li Wushuang menang. Tian Buting menang. Tian Buting. Final ini nggak ada yang menarik. Dengan sifatnya sang putra suci, pasti dia langsung nyerah. Nggak nyangka, sang putra suci malah bisa. Semifinal. Jangan-jangan di antara San Chen jalan ini, Ada jalan tukang jilat. Dan sang putra suci adalah orang yang terpilih. Kalian pikir aku tukang jilat ya? Di pertandingan besar sekte ini, kalian berdua performanya bagus. Mengingat kalian berdua sudah mencapai tahap key refining sempurna. Hadiah pertandingan besar ini akan ditambah 1. Pil Foundation Building kualitas atas yang bisa membantu pemenang meningkatkan level cultivation di depan Pil Foundation Building. Aku lihat kamu masih mau jilat orang nggak? Ini bakal seru nih. Cultivator Tampa Pil Foundation Building. Susah mencapai tahap Foundation Building, tapi bahan untuk Pil Foundation Building sangat langka. Kalau ada satu aja pasti berebut. Sampai kepala pecah. Karakter sang putra suci dalam bahaya. Pil Foundation Building adalah dasar untuk mencapai Tao. Ini bukan Soul Sinta Anak Muda. Tapi soal jalan Tao. Buting. Aku harap kamu bisa mengeluarkan semua kemampuanmu. Menang atau kalah, aku nggak akan nyalahin kamu. Tenang aja. Kalau nggak ngalahin kamu, aku mau kasih hadiah apa sama kamu. Pertandingan dimulai. Shiji. Ini kok beda ya dari yang kita bayangin. Jangan-jangan Sheng Zi runtuh. Shiji. Cepat makan ini. Shiji. Bukankah kamu bilang aku harus memberikan segalanya? Kenapa kamu malah santai? Aku tidak. Semuanya karena aku terlalu kuat, sampai kamu terluka. Pembohong, aku lihat kamu sebenarnya tidak begitu mencintai Shiji. Cintamu hanya omong kosong. Bagaimana ketika menyangkut harta seperti pil Jeji? Langsung kejam pada Su Shiji. Su Shiji, kamu terluka parah. Tian Buting, kamu benar-benar keterlaluan. Shiji benar. Sheng Zi selain pernah memberikan hadiah sekali, sehari-hari tidak terlihat perhatian pada Su Shija. Selalu omong besar. Apa semuanya hanya pura-pura? Benar. Hanya dengan 1 pil Jeji kecil bisa membuat hubungan mereka hancur. Langkah ini, aku benar. Kamu tahu seberapa penting pil Jeji ini bagi Shiji. Shiji terhenti di tingkat Jeji besar. Sudah bertahun-tahun. Hanya butuh 1 pil Jeji. Shiji bisa melompat. Dan kamu, akar spiritual rendah, kuat dengan cepat. Pasti juga menggunakan sihir jahat. Sekarang dasar tidak stabil. Kuatmu seumur hidup hanya berhenti di sini. Tapi kamu tetap demi pil Jeji yang tidak berguna bagimu. Melukai saudara perempuan tanpa memperhatikan. Siu R. Jangan bilang begitu. Sebenarnya, itu semua salahku. Aku membuat Tuan Tian lakukan yang terbaik. Dia karena dia patuh. Itu yang dilakukan. Kakak, kau bingung. Pada saat ini, pria berbicara. Itu adalah Suki Dan. Kakak, aku tahu apa alasannya. Apa yang harus Anda katakan? Terbang bebas. Aku tidak peduli apakah aku bisa. Bersama, itu semua orang yang berkedip-kedip. Karena dia tidak bisa berlatih. Tidakkah Oli Sister Lu?
Sejak itu ada bayangan. Orang ini, inferioritas di tulang. Kakak, dia tidak ingin kau. Terobosan, karena begitu kau menerobos periode konstruksi dasar. Dan dia, tidak ada lagi orang-orang di dunia. Dia tidak bisa mengikuti. Ditakdirkan untuk tidak bersama. Tidak seperti ini. Aku juga tidak tahu. Kakak tidak bisa menahan diri untuk bertarung. Bahkan anak. Aku tidak pernah percaya. Cinta sudah menunggu perubahan santai. Tapi orang tua, hati bisa berubah. Dengarkan itu. Penatua juga punya cerita orang. Berlagak intelek. Artinya, kasih komentar. Sedikit aja. Meski begitu, aku tetap bisa menerima. Kalian gak ngerti cinta. Cinta itu posesif. Adik seperguruanku mengalahkanku agar aku gak maju. Tetap di sisinya. Ini bukti cintanya. Perasaan tulus begini dibanding dia yang dulu gak egois. Bikin aku lebih nyaman. Aku malah gak bakal marah. Sebaliknya, akan lebih senang. Kalian ini, siapa sih yang bucin? Situasi yang susah dapat. Nggak boleh begini terus berkembang. Sebarkan perintah. Aku mau kasih Tian Buting penghargaan. Penghargaan besar. Ya, Kalau satu pil dasar nggak bisa rusakin hubungan kalian. Perasaan. Aku tambahin lagi. Benar-benar menghina cinta sejati. Dua kata ini. Berjiwa besar. Walau ada banyak perasaan di dunia, nggak bisa bikin dia goyah sedikit pun. Ini baru sikap sejati murid utama Sek Jue King. Seharusnya. Hari ini kompetisi besar. Tian Buting menang juara. Benar-benar kebanggaan Sek kita. Semoga kamu nggak sombong karena menang hari ini. Juga nggak malas karena jalan depan sulit. Terima kasih atas dorongan guru. Dunia ini, banyak orang yang terbelenggu oleh cinta. Meskipun Anda pernah terjerumus ke dalamnya, tapi segera bertobat, memutuskan ikatan cinta. Ini menunjukkan tekad Anda pada jalan suci sangat kuat. Ini adalah janji sebelumnya. Pil fondasi kelas atas. Terimalah. aku benar-benar percaya. Omong kosongnya. Lihatlah dia seperti itu. Sungguh tidak adil bagi kakak perempuan. Hadiah tadi adalah janji pribadi saya. Kompetisi besar sekte kali ini, hadiah untuk juara pertama adalah posisi pangeran suci. Tapi Anda sudah menjadi pangeran suci. Memberi hadiah dengan milik Anda sendiri. Agak tidak tepat bukan? Chu Han Shuang. Baru sekarang kamu sadar, baik hujan maupun petir, semua adalah anugerah sang junjungan. Saya baru bergabung dengan sekte beberapa hari, mendapat pengakuan dari guru. Sudah sangat bersyukur. Mana berani mengharapkan lebih banyak hadiah. Nada bicara ini kok rasanya agak familiar. Dulu kenapa tidak merasakannya? Tian Buting ini bicara. Cukup enak didengar ya. Baiklah. Saya punya jimat di sini. Bisa mengeluarkan serangan penuh dari kultivator tahap inti emas. Sebagai hadiah untuk kompetisi besar kali ini, saya akan memberikannya padamu. Tapi saya punya syarat. Kedepannya tinggalkan emosi duniawi. Fokuslah pada jalan suci. Bisakah Anda melakukannya? Saya bisa. Kakak perempuan. Semoga Anda bisa menepati janjiku sendiri. Berdedikasi penuh pada sekte. Menciptakan teladan bagi murid suci sekte. Sebagai panutan yang seharusnya. Tidak akan mengecewakan. Nama besar sekte Jue King. Apa yang kamu katakan dulu? Benarkah semuanya hanya kebohongan untukku? Mulai sekarang, tentang desas-desus bahwa murid suci adalah penjilat. Tidak boleh ada lagi di dalam sekte. Dia kan murid baik yang aku rekrut. Murid yang sangat berbakat. Ya, Hanya dengan beberapa hal eksternal, langsung menghilangkan budaya buruk sebelumnya. Pendahulu, kalian menyerahkan sekte Jue King padaku. Ternyata keputusan kalian benar. Adapun peringkat 2-4 dalam kompetisi besar kali ini akan menjadi murid inti dari sekte kita. Tidak akan ada hadiah tambahan lainnya. Kalian boleh undur diri sekarang. Mengapa dia Tian Buting mendapat hadiah tambahan? Sedangkan kakak senior Su tidak dapat apa-apa. Pemimpin sekte melakukan ini sengaja menciptakan konflik untuk memisahkan mereka. tak disangka murid suci seperti ini. Benar, terlalu egois. Kenapa bisa begini? Aku tidak terima.
Apa urusanmu? Menurutku, hadiah dari sekte tidak adil. Karena aku adalah murid suci, jadi mendapat hadiah tambahan. Tapi Xuanro awalnya sudah murid inti, mengapa dia tidak dapat apapun? Tian Buting, apa kamu sedang meragukan keputusan yang aku buat? Chu Han Shuang, apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Aku sedang mempertanyakan keputusanmu. Aku akan membunuhmu, pengkhianat yang melawan gurumu. Ketua, tenanglah. Masalah ini, menurutku, agak mencurigakan. Santo ini, wataknya, begitu mulia, seperti bunga teratai. Selalu menghormati guru. Ucapan yang tiba-tiba menyinggung tadi, aku curiga, bukanlah niat sebenarnya dari Santo. Meskipun dia agak suka wanita, tapi dia sangat menghormatiku. Tapi dia yang mengatakannya. Apa aku salah menuduh? Santo, tiba-tiba tidak sopan seperti ini. Di dalamnya, pasti ada alasan tersembunyi. Menurutku, bagaimana kalau aku yang bicara dengannya? Tian Buting, barusan kamu menyinggung ketua. Apakah ada yang menyuruhmu? Ya, benar ada yang menyuruhku. Tapi aku tidak berani menyebut namanya. Lihatlah, Katakan saja, kalau ada masalah, aku yang tanggung. Hanya kamu. ketua-ketua, mata-mata itu. Aku salah tangkap. Aku suruh kamu memaki diriku sendiri. Jangan sampai kamu berbalik melupakanku. Bukan kamu yang menyuruhku meninggalkan emosi duniawi, berfokus pada jalan spiritual, dan berdedikasi penuh pada sekte. Apa hubungannya kedua hal itu? Kalau meninggalkan emosi duniawi, ikatan guru murid, tentu tidak perlu diperhatikan. Lagi pula, untuk berdedikasi pada sekte, kamu tidak adil dalam memberi hadiah dan hukuman. Tentu saja aku harus memaki. Omong kosong. Aku akan membunuhmu. Jangan sampai. Pemimpin sekte, dia. Dia hanya, ini. Tidak terlalu berfungsi. Agak keras kepala sedikit. Mana ada baru saja. Memberi hadiah pada seseorang. Kemudian, langsung membunuhnya. Itu tidak masuk akal. Benar kan? Benar tidak? Ini, kalau hal ini tersebar, orang akan mengira sekte tanpa empati tidak mau memberikan sumber daya pada murid-murid. Benar tidak? Lalu menurutmu bagaimana? Maksudku, begini, hari ini biarkan saja. Begitu. Ya. Nanti, ada banyak kesempatan. Cari alasan untuk menghukumnya dan melampiaskan amarahmu saja. Ya. Dia Tian Buting. Sekarang juga pergi dari sini. Bikin kesal aja. Hadiah Xuanro. Kasih nggak sih? Masih berani ngomong lagi. Upacara besar hari ini selesai sampai di sini. Semuanya bubar aja. Bubar. Bubar ayah. Kalau nggak kasih, aku kasih. Ini, kamu ambil. Menghina guru dan menghancurkan leluhur. Ketua. Jahanam. Murid durhaka. Baru aja tadi berlagak seperti tak punya perasaan. Nipu hadiahku. Langsung jadi penjilat. Aduh. Jangan marah dong. Saya can do it. Cian pula cincinnya. Kamu kenapa sih? Seharian ngomong. Buang jauh-jauh. Semua cinta asmara. Semua untuk perkumpulan. Kamu ini. Gimana sih kamu? Iya nih. Ketua dia nggak adil dalam memberi hadiah. Hadiahku. Aku kasih ke murid lain. Ini kan untuk ketentraman perkumpulan. Tidak takut pada yang berkuasa. Mengejar kebenaran. Santo benar-benar panutan kita semua. Lihat ketua. Pelit banget. Benar-benar bikin kita kecewa. Hati murid ini. Aku bahkan mengira sang putra meninggalkan untuk sumber daya itu. Aku benar-benar pantas mati. Tajam mulutmu. Bukankah kau bilang dia tidak baik? Kupikir otaknya sangat baik. Tolong aku. Tenang. Aku adalah Bao Hemyo. Apa yang bisa kulakukan? Kamu baik-baik saja. Mungkin masih ada kamu. Cenenglah. Semuanya harus mengalir secara alami. Mengalir secara alami. Adik seperguruan, untuk hadiah-hadiah ini, kamu mengalah. Bahkan dicaci maki. Bagaimana bisa begitu memberikannya padaku? Ambil saja jika diberikan. Aku susah payah mendapatkannya dari si pelit itu. Nah, mau tidak sia-sia. Adik seperguruanku demi latihanku tidak segan melawan guru, menanggung begitu banyak kesulitan. Aku harus membalasnya dengan baik. Sang putra, sebelumnya aku salah paham padamu. Tidak kusangka, di dunia ini benar-benar ada pria sepertimu. Pria terhebat. Sang putra, kami salah. Tidak. Aku juga tidak. Sebaik itu. Selamat tuan rumah, mendapat hadiah 100 kali lipat. Mendapat kesempurnaan langit. Hadiah dasar, mendapat periode inti emas. Serangan untuk dunia, Serang Penal, 100 lembar talisman serangan. Ternyata legenda, yang bisa meningkatkan bakat hingga titik tertinggi dari pondasi langit.
Tian Buting, aku akan mencabut kamu dari sekte ini sampai ke akar-akarnya. Aku pakai barangku sendiri untuk menutupi lubangmu. Kamu malah adalah guru dan murid. Langsung mau menyerangku ya? Masa masih berani ngeles? Kamu merusak moral, mempengaruhi hati murid-murid. Hari ini, aku akan menggantikan para leluhur untuk mengusirmu dari sekte. Aku adalah perwujudan cinta dan keadilan dari sekte Jue King. Kamu wanita yang gak ada yang mau. Bicara harus pakai hati nurani. Cinta murni. Kamu ini, mulutnya sembarangan. Kamu pikir aku nggak berani bunuh kamu? Buting, kamu cepat diam. Gimana sih kamu bicara sama ketua sekte? Cepat minta maaf sama ketua sekte. Jangan keras kepala lagi. Ayo, Shixing Tian, cepat minta maaf deh. Shixing, minta maaflah Shisiong. Iya Shisiong. Minta maaf deh. Kalau ketua sekte udah gila, dia sendiri pun bakal dia serang. Iya Shisiong. Ketua sekte, Shiditian itu cuma ngomong sembarangan aja. Tidak ada maksud lain. Anda maafkan dia. Mohon pemimpin maafkan dia. Cepat minta maaf kepada pemimpin. Saya salah. Pemimpin, lihat, adik seperguruan sudah tahu salah. Tidak cukup. Jauh dari cukup. Saya ingin kalian bersumpah dengan jalan langit. Mulai hari ini, putuskan hubungan. Di masa depan, jangan pernah berhubungan lagi. Kamu Bagaimana? Tidak rela. Saya Suanro. Chuhan Shuang, jangan terlalu berani. Apa kamu diam-diam suka sama saya? Kenapa begitu bersusah payah memisahkan kami? Saya Tian Buting. Hari ini saya akan bicara. Meskipun saya jadi bujangan, tidak ada yang mau. Kamu lepas baju di depan saya. Saya tidak akan melirikmu. Hari ini, saya tidak akan membunuhmu, tapi tidak akan mengusirmu Tian Buting dari sekte. Saya akan memanggilmu ayah. Yang tidak setuju dengan keputusan saya bersama dia dikeluarkan dari sekte. Sebenarnya, saya ini hanya mulut saja yang jahat. Apa ada yang tidak bisa dibicarakan? Banyak orang kasih saya muka, masuk ke dalam. Saya akan bersujud padamu. Pergi. Mari kita diskusikan lagi. Pemimpin. Saya dengan sukarela mengikuti Sang Putra Suci keluar dari sekte. Saya dengan sukarela mengikuti Sang Putra Suci keluar dari sekte. Saya dengan sukarela mengikuti Sang Putra Suci keluar dari sekte. Pemimpin, Sang Putra Suci akhir-akhir ini benar-benar telah menanamkan banyak wibawa di hati para murid. Penatua, Anda. Sekte, jika ini terus berlanjut, takutnya hati orang-orang akan tercerai-berai. Saya mohon, pemimpin menarik kembali keputusannya. Bahkan telah mempengaruhi sekte Jue King sampai ke tingkat ini. Leluhur, saya minta maaf pada kalian. Murid durhaka, hari ini saya pasti akan membunuhmu. Ini tidak beres. Ini pasti berakhir buruk. Kakak senior, sudah lama tidak bertemu. Kamu masih suka mengusir orang pergi. Terdeteksi objek yang dikenali. Yuki Luo. 800 kali. Umpan balik hadiah. Dulu, saya juga seperti ini diusir olehmu. Rasanya sungguh menyayat hati. Yuki Luo, kamu datang untuk apa? Kenapa aku tidak bisa kembali untuk mengunjungi kakak senior yang kusayang? Kamu jatuh ke dalam ajaran sesat. Di sini, kami tidak menyambutmu. Terjerumus ke jalan sesat. Dulu aku hanya mempertanyakan tentang metode melupakan dan memutuskan cinta. Tapi kalian malah mengusirku dari sekte. Kalian yang menghina dan merendahkanku. Sekarang malah bilang aku yang merendahkan diri. Inikah yang disebut gaya aliran resmi kalian? Hei ganteng, sepertinya kamu juga tidak diterima di sini. Ikut aku. Aku yang akan jadi gurumu setelah kamu mahir. Bunuh mereka semua. Jangan-jangan kamu datang bukan untuk menemuiku, tapi untuk hal lain. Tentu saja.
Hari ini aku datang untuk mengambil kembali semua yang menjadi hakku. Contohnya, jabatan ketua sekte yang kamu rampas dariku. Bicara senaknya. Shi Xiong, Selevel apa kamu berkelahi denganku? sakitkan muridku. Aku akan melawanmu. Semua bentuk formasi. Sekumpulan orang tak berguna. Shiji. Inikah hasil kepemimpinanmu? Sekte Jue King. Sungguh memalukan leluhur. Suanro, kamu adalah Shiji. Bawa murid-murid pergi dulu. Selama kamu hidup, masih ada harapan untuk Sekte Jue King. Zhou Shen, aku tidak bisa kabur. Jangan banyak bicara. Saat genting begini, tidak bisa memikirkan yang lain. Cepat pergi. Ingin pergi. Tidak semudah itu. Bersumpah membela sekte. Badut kecil. Berani bersaing dengan matahari dan bulan. Tian Buting, cepat bawa Suanro pergi. Ingat, kalau aku ada masalah, dia akan jadi ketua sekte berikutnya. Ah, bukan aku. Ketua sekte. Aku ada di sini. Tidak ada giliranmu untuk berteriak. Ketua sekte bertindak. Dia sudah mencapai level jin dan pasti bisa mengalahkan penyihir ini. Ketua sekte hati-hati. Pengkhianat ini, kekuatannya tidak lemah. Semua sudah bekerja keras. Selanjutnya, serahkan padaku. Bicara besar, buru-buru mati. Aku akan mengabulkanmu. Kamu sudah mencapai level Yuanying. Aku sudah bilang padamu. Tanpa perasaan bukan berarti menghilangkan perasaan. Prajurit sejati adalah mengendalikan perasaan. Tapi kalian semua bilang aku sesat. Sekarang lihat, siapa yang salah? Apakah dia benar? Orang tak berguna, matilah. Pedang tanpa perasaan harta sekte, otomatis melindungi tuannya. Sekte diselamatkan. Level Yuanying pun dengan senjata dewa bisa menantang level lebih tinggi. Kali ini pasti bisa membunuhmu dengan pedang. Tidak tahu langit dan bumi. Sekarang aku akan memberitahumu apa itu kekuatan sejati. Telapak racun ilusi. Kau malah mempelajari ilmu terlarang. Aku adalah orang dari jalan iblis. Apa salahnya mempelajari ilmu terlarang? Pemimpin. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Kalau tidak pergi, tidak akan sempat. Tidak bisa. Jue Qingzong adalah rumahku. Aku tidak bisa melihatnya dimusnahkan. Bodoh sekali. Lemah. Sangat lemah. Menggunakan cara-cara sesat seperti ini. Suatu hari nanti, kau akan dilahap balik. Di sini. Yang penting bisa mengalahkanmu. Tidak peduli apa itu dilahap balik. Lihatlah. Pemimpin yang kalian banggakan dikalahkan olehku seperti anjing. Menghina pemimpinku. Lihat pedangku. Untuk apa ini? Seperti Hulua menyelamatkan kakek. Zhou Han Shuang, mau mereka hidup? Ayo, berlututlah padaku. Aku bisa mempertimbangkan mengampuni nyawa mereka. Jangan harap. Zhou Han Shuang, kau berlutut atau tidak? Zhou Han Shuang, kau berlutut atau tidak? Jangan sakiti mereka.
Pemimpin tidak boleh berlutut. Semut harusnya merangkak di tanah. Zhou Hanshuang, kamu mau berlutut atau tidak? Aku berlutut. Tunggu dulu. Adik seperguruan, jangan kamu mendekat. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Tian Buting, kamu sudah kukeluarkan dari sekte. Tidak perlu mati sia-sia di sini. Aku sebelumnya memperlakukannya seperti itu. Dia ternyata, aku salah menuduhnya. Pahlawan menyelamatkan gadis cantik, cowok ganteng, tidak terlihat. Kamu ternyata tertarik pada Zhou Hanshuang. Sayangnya, kamu hanya seorang yang baru saja membangun fondasi. Seperti semut kecil saja. Benarkah? Santo Tian Buting, bersedia menyembahmu sebagai ketua sekte. Mohon ketua sekte segera naik tahta, memimpin urusan. Zhou Hanshuang, kamu benar-benar tidak disukai. Santo di bawahmu sudah menyerah. Muka sekte sudah kau hancurkan. Orang berbakat. Kamu melakukan ini. Apa kamu tidak merasa bersalah pada sekte? Apa kamu tidak merasa bersalah pada kita semua? Apa yang kamu teriakan? Apa kamu tidak tahu? Burung yang baik memilih pohon untuk berteduh. Anak muda bisa diajar. Main sandiwara penderitaan. Kamu pikir aku selama ini dibesarkan main rumah-rumahan? Wanita Dewi, kasihanilah aku. Sebelum kamu datang, Zhou Hanshuang ini sudah menyiksaku habis-habisan. Dia bahkan mau mengeluarkanku dari sekte. Aku tidak perlu mati-matian untuknya. Lo bilang, memang ada benarnya juga. Tapi aku tetap nggak percaya sama lo. Mending langsung bunuh aja biar cepat. Kalau lo nggak percaya, aku sekarang bunuh Zhou Hanshuang. Oke. Asal lo bunuh Zhou Hanshuang, aku bakal percaya sama kesetiaan lo. Lo balik buat apa? Kak, apa lo orang jalur hitam? Aku rasa lo terlalu baik. Bunuh dia. Masa bikin nama jalur hitam kita jelek? Lo ngomong apaan sih? Masa aku harus sembah dia gitu? Kita bikin dia lumpuh dulu. Terus biarkan dia di samping kita. Jadi anjing. Bikin dia nggak bisa hidup. Nggak bisa mati. Gitu. Baru bisa tunjukin kehebatan kita orang jalur hitam. Iya, aku punya beberapa jimat. Bikin orang sengsara. Aku kasih ke ketua, biar anak buahnya ngerasain juga akibatnya melawan lo. Jimat ledakan api. Aduh. Anak cerdik lo. Lo pikir jimat kekuatan inti emas bisa ngerjain aku? Coba ini. Zaman bayi rokok kejembangan, masa nggak mati? Tian Buting, aku inget lo. Menang. Bagus sekali. Kita menang. Haha. Sebelumnya aku salah sangka padamu. Aku minta maaf padamu. Hal kecil kok. Ngomong-ngomong, 100 lembar full ledakan api ini. Tolong diganti ya. Apa yang terjadi? Aduh. Bukannya sebelumnya kena telapak tangan racun si penyihir. Telapak tangan ilusi racun itu. Racunnya kejam sekali. Pasti sudah masuk ke dalam tubuh. Ayo pergi. Kami pulang dulu ya. Lo bukan. Ini curang namanya. Dari mana belajar begini? Beberapa hari terakhir ini, Tian Buting itu sudah tidak ribut lagi tentang penggantian biaya kan? Setiap kali cari aku. Selalu aku. Alasi saja. Tunda dulu beberapa saat baru kasih, biar dia merasakan juga rasanya dipermainkan. Kepala sekte. Luka Anda. Bagaimana kabarnya? Sementara masih bisa dikendalikan, Anda boleh mundur dulu. Aku masih perlu mengatur diri. Baik. Telapak tangan ilusi racun Yuki Luo benar-benar hebat.
Tidak hanya racunnya ganas, tapi juga bisa memicu kegilaan jahat. Ternyata racun cinta. Berani sekali Tian Buting menyusup ke gua kepala sekte. Kamu mau mati ya? Guru. Sangat galak. Aku sangat takut. Kalau begitu kenapa tidak pergi saja? Kamu mungkin tidak tahu. Seluruh sekte Jue King sudah tunduk padaku. Kamu. Bagaimana mungkin? Ini karena kamu terlalu lemah. Bahkan Yuki Luo yang kamu usir bisa dengan mudah mengalahkanmu. Kamu adalah ketua sekte terburuk dalam sejarah sekte Jue King. Setiap hari bicara tentang kekuatan. Tapi kamu terjebak di level Jindan. Berapa tahun sudah latihan teknikmu seperti ini? Tidak merasa malu? Jangan mendekat. Pergi saja. Ketua sekte. Aku sedang membantumu. Teknik Jue King harus dimulai dengan perasaan. Baru bisa melampaui emosi. Kamu jadikan aku pasanganmu. Lalu kamu menjadi tak berperasaan dan membuangku. Dengan begitu, bukankah teknikmu akan sempurna? Omong kosong, cari pukulan. Menolak tapi merayu. Aku suka. Sebenarnya kamu sudah menyukaiku kan? Tidak. Jangan. Ketua sekte. Aku pernah berjasa untuk sekte. Aku pernah berkorban untuk sekte. Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Guru. Talisman-talisman itu adalah modal untuk menikah. Kamu juga tidak ingin aku jadi bujangan kan? Hei. Jangan bilang dia benar-benar sakit. Panas sekali. Dapat untung masih berlaga. Jangan pura-pura. Sekte guru bijaksana. Namun, meskipun begitu, tapi sekte berhutang padaku jimat. Itu harus dikembalikan padaku. Kamu. Jangan berisik. Apa yang kamu lakukan? Pedang ini untukmu. Pemimpin sekte. Ini pedang khusus untuk pemimpin sekte. Pedang pendamping. Bagaimana aku berani menggunakannya jika kamu memberikannya padaku? Mulai hari ini, kamu adalah pemimpin masa depan dari Jue King. Pemimpin sekte berikutnya bersama pedang Jue King mengatur semua urusan sekte. Semua orang bilang menjilat sampai akhir. Tidak punya apa-apa. Aku ini diberi seluruh sekte. Murid merasa takut. Takut tidak mampu memikul tanggung jawab sebesar itu. Mohon pemimpin sekte, tarik kembali keputusanmu. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku terkena palm racun ilusi dari Yuki Luo. Saat ini racunnya telah menyebar ke dalam pembuluh darahku. Sepertinya aku tidak akan hidup lama lagi. Meskipun kamu memiliki beberapa cara bertindak yang unik. Tapi kemampuan dan kesetiaanmu pada sekte tetap ada. Menyerahkan posisi ini padamu tidak akan mengecewakan leluhur. Kamu tidak boleh mati. Kita baru saja mulai saling memahami. Kenapa bisa begini? Apa racun ini tidak ada obat penawarnya? Ada sistemnya. Apa sih bahan langka itu? Tidak bisa didapat. Kamu adalah wanita dengan potensi tertinggi yang pernah kutemui. Belum sempat aku. Racun ini dibuat oleh Yuki Luo. Jelas hanya dia yang bisa menyembuhkannya. Tapi dia sangat membenciku. Mana mungkin dia mau memberikan obatnya? Ini. Jangan terlalu banyak berpikir. Hidup mati sudah ada takdirnya. Di saat-saat terakhir hidupku, bisa bertemu denganmu dan saling mengenal. Aku sudah merasa cukup. Siapa yang bisa tahan ini? Aku akan berusaha mengisi kartu. Tidak. Aku akan pergi ke sekte iblis, mencuri obatnya. Jangan bermain-main dengan nyawamu. Sekte iblis itu sangat dijaga ketat. Mana mungkin bisa masuk begitu saja? Apakah
Aku harus melihat orang yang kucintai mati begitu saja. Kalau kamu memang ingin pergi, aku tidak akan menghalangi. Pedang ini, kamu simpan baik-baik. Aku Jika diperlukan, bisa melindungi nyawamu. Pil reinkarnasi ini dan jimat teleportasi, kamu juga simpan baik-baik. Jika terluka, teleport keluar. Minum pil ini bisa langsung menyembuhkan luka luar dan memulihkan sedikit tenaga. tidak. Ini terlalu berharga. Kalau aku tidak kembali. Gunakan ini untuk memperpanjang hidupmu. Jika kau tidak kembali, meski aku hidup 100 tahun lagi, itu tidak ada artinya. Tenang saja. Aku pasti akan mencuri obat penawarnya. Kau harus berhati-hati. Jangan bertindak gegabah. Utamakan keselamatan dirimu. Aku menunggumu kembali. Bajumu tertinggal di sini. Ada banyak orang. Jangan-jangan menyembunyikan sesuatu yang bagus. Yuki Luo, kau terlalu tergesa-gesa hingga menyebabkan murid-murid kita mengalami kerugian besar. Menurut aturan sekte, seharusnya kau dihukum berat. Tapi bagaimana mungkin aku tega menghukummu? Kau adalah murid yang paling kusayangi. Murid ini gagal dalam tugas, hingga menyebabkan murid-murid mengalami kerugian besar. Saya rela menerima hukuman. Mereka yang tidak berguna, meninggal ya sudah. Tapi kau adalah karya terbaikku. Segala sesuatu tentangmu adalah milikku. Bagaimana bisa kau membiarkan menjadi seperti ini? Terima kasih atas perhatian guru. Guru memperlakukan murid ini seperti anak sendiri. Tanggung jawab kali ini ada pada saya. Saya rela mengundurkan diri sebagai tetua dan pergi ke gua iblis untuk menerima hukuman digerogoti ular. Kulihat lukamu cukup parah. Ikutlah ke dalam untuk diobati, agar cepat pulih kekuatanmu. Ingat, hanya orang yang tidak berguna yang akan menyerah pada nasib, mengorbankan nilai diri sendiri. Dan kamu, sama sekali tidak boleh menjadi orang yang tidak berguna seperti itu. Ya. Semuanya ada di sini ya. Sibuk ya. Berani sekali sendirian. Masuk ke tempat kami. Kamu memang berani. Guru. Dia adalah pangeran suci dari sekte Jue King, Tian Buting. Dia orang yang melukaiku. Salah paham. Semuanya salah paham. Dan dia memiliki identitas lain. Saya yang menempatkan mata-mata di sekte Jue King. Itu saya. Benarkah? Tapi bagaimana saya dengar? Kalau bukan karena dia, kalian sudah menguasai sekte Jue King. Mata-mata sendiri bisa melukai begitu banyak orang kami. Tian Buting, kamu jelaskan, kamu saat itu kenapa melakukan itu? Saya. Kalau tidak, hari ini kalau kamu tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Sebagai penyebab kegagalan tugas ini, penyebab utama, saya akan membunuhmu untuk menebus dosa murid yang mati. Wanita sialan, mengeluarkan dirimu sendiri. Cukup bersih. Karena saya sudah mendapatkan informasi. Berbagai sekte terkenal di berbagai tempat mengetahui rencana. Sekte suci kami sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan. Kalau aku tidak segera bertindak, saudara kita bakal tidak bisa kembali. Sepertinya memang ada alasannya. Kalau memang benar, langsung suruh mereka mundur saja. Kenapa harus melukai orang? Ini. Aku juga terpaksa. Hatiku sudah lama merindukan agama suci. Setiap saat ingin kembali di bawah cahaya agama suci. Tapi aku masih punya tugas berat. Harus membawa kembali pusaka dari sekte Jue King dan menyerahkannya langsung kepada dewi saya, Yuki Luo.
untuk tidak mengganggu rencana besar Dewi ini. Jadi, aku terpaksa melukai mereka. Jimat-jimat itu menghantam sesama murid. Tapi lebih sakit di hatiku. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Kamu tidak perlu terlalu sedih. Berkontribusi untuk agama suci adalah kehormatan bagi murid-murid itu. Kalau kamu bilang begitu, kenapa tidak tinggal saja di sana? Diam. Dan kembali. Tidak takut ketahuan. Antagonis ini tidak pakai otak, bisa mati. Kamu ternyata bisa mendapatkan pedang Jueking. Semua ini berkat pengorbanan semua orang yang membuatku dipercaya dan punya kesempatan mencuri pusaka, khusus kembali untuk mempersembahkan harta. Pada dasarnya, semua ini berkat bimbingan Anda. Tian Buting, aku catat jasa besarmu. Mengayunkan pedang tanpa meninggalkan jejak. Pedang yang bagus. Tian Buting, kamu melakukan dengan baik. Tidak. Semuanya atas bimbingan bijaksana guru. Terima kasih atas kerja kerasmu. Pedang tanpa cinta itu. Serahkan saja padaku. Tidak bisa. Kenapa tidak? Aku hanya ingin mempersembahkan pada Yuki Luo. Menyerahkan pada guru atau padaku bukan sama saja. Tidak bisa. Hanya bisa memberikannya padamu. Memberikannya padanya. Dia tidak memberi tanggapan. Bahkan kata-kataku pun tidak didengarnya. Yuki Luo, kamu benar-benar melatih seorang bawahan yang baik. Kalau begitu, pedang tanpa cinta itu, serahkan dulu pada Yuki Luo. Ada satu hal lagi. Saat itu aku melukaimu parah. Membuatku sedih tak terkira. Aku sengaja mencuri pil penciptaan kembali langit ini untuk pengobatanmu. Tian Buting padamu. Benar-benar setia. Ini lebih lagi pada agama suci dan kesetiaan padamu. Aku hanya penasaran. Kalau sekte tanpa cinta memberimu posisi pangeran suci, apa yang membuatmu mengkhianati sekte dan bergabung dengan agama suciku? Bukankah ini mengenai bidang yang paling kukuasai? Karena saat pertama kali aku melihatnya, aku bersumpah untuk menjadikannya istriku. Pedang tanpa cinta adalah hadiahku untuknya, hadiah cinta. Kodok ingin makan angsa. Banyak tahun yang lalu, saya masih orang biasa, pernah di tengah keramaian melihatmu sekali. Hari itu, anginnya sepai-sepai, awan tipis. Kamu kebetulan ada. Saya kebetulan jatuh cinta. Sejak itu terpesona. Sejak itu tak bisa makan tidur. Sejak itu tak bisa tidur. Maka saya bertekad. Bersumpah. Omong kosong. Bagaimana mungkin seseorang melihat orang asing langsung ingin menikahinya? Kamu tidak mengerti cinta. Susah menjelaskan padamu. Saya tahu. Di mata kalian, ini hayalan belaka. Tapi hidup tanpa mimpi. Apa bedanya dengan ikan asin? Bedanya apa? Untuknya, saya bisa mengkhianati guru. Dicaci maki orang. Kalau kalian bisa. Ketika saya bertemu dengannya, saya masih orang biasa. Saya berlatih siang malam. Berusaha naik. Hanya untuk satu kesempatan. Mendapat perhatiannya. Sekarang saya sudah berdiri di hadapannya. Ini kalian bisa. Kalau begitu, kamu demi dia datang ke sekte saya. Ya. Murid sekte. Berbakat luar biasa. Tidak kekurangan saya Tian Buting. Tapi dia sendirian. Saya tidak tenang. Lagi pula di sini ada beberapa orang yang jago dalam tipu muslihat dan intrik. Tentu saja, kebanyakan orang sangat menonjol. Seperti naga dan phoenix di antara manusia. Nah kalau dia tidak mau menikah denganmu, apakah kamu akan mengkhianati kami? Tidak mungkin. Aku tahu statusku rendah. Mungkin tidak bisa mewujudkan mimpiku. Tapi aku masih ingin menyimpan sedikit harapan. Kalau tidak hidupku ini sia-sia. Meski tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi selama bisa selalu berada di sampingnya. Aku sudah puas. Sungguh pria yang setia. Sungguh pria yang berjuang mati-matian. Untuk mimpinya. Qi Luo. Terimala Sinua hadiah ini. Terima kasih guru. Selamat tuan rumah. Mendapat feedback hadiah 800 kali lipat. Mendapat peralatan tingkat langit dan bumi. Pedang Xian Yuan. Sembel mendapat tubuh emas abadi. Bisa mengabaikan serangan. Dari yang di bawah level Yuan ini. 800 kali lipat. Aku Tian Buting. Sekarang jadi kaya lagi. Luka ini langsung sembuh. Dan kekuatannya bertambah banyak. Pil ini. SI Anjing Pendula. Kamu memberikan barang berharga ini kepada orang lain. Bagus. Tian Buting membawa pusaka suci dari sekte Jueking. Jasa-jasamu luar biasa. Kamu diangkat sebagai utusan suci. Membantu Yuki Luo. Menangani urusan sekte. Terima kasih banyak. Kalian mundur dulu.
Anak ini berani merusak rencanaku. Aura jahat ini sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Yuki Luo, kamu hanya milikku. Mulai hari ini, aku akan bersamamu setiap saat. Tidak akan berpisah. Malam hari pun tidak boleh pergi. Sebenarnya aku orang yang agak tradisional. Bagaimana kalau kita saling mengenal lebih dulu? Langsung mengenal lebih dalam. Juga tidak apa-apa. Perjalanan ini tidak sia-sia. Enak banget. Datang. Aku sudah siap. Semua orang dari sekte Jue King pantas mati. Aku untuk menghindari hukuman asal ngomong bohong. Tapi kamu bisa membual dengan sempurna tanpa celah. Kamu memang punya bakat. Terutama karena kamu cantik seperti bidadari. Bisa membuat ikan tenggelam dan burung jatuh. Kalau tidak, siapa yang akan percaya? Omong kosongmu yang ngawur. Mulut kecilmu seperti diolesi madu. Manis banget. Aku jadi enggan membunuhmu. Yuki Luo. Kita berdua sekarang, seperti belalang di tali yang sama. Aku memang hidup yang tidak berharga. Paling-paling mati bersamamu. Sama-sama hancur. Aku pikir, kamu juga tidak ingin gurumu tahu tentang urusan kita yang berantakan. Tidak. Jangan. Kenapa tidak melepaskanku? Sajikan makanan dan minuman enak. Kamu si brengsek. Berani mengancamku. Bilang. Kamu ngapain? Mau apa kamu datang ke sini? Aku. Kali ini, aku tidak akan main-main. Langsung lepaskan. Coba tebak. Kemana dia akan jatuh? Dewi, tolong hentikan kekuatanmu. 3, 2, Simpan dulu pisaumu. Semua bisa dibicarakan. Ayo, daging ini. Potong saja biar bisa aku makan. Lakukan saja. Aku tidak akan bicara. Lagi pula aku sudah jatuh cinta pada orang yang salah. Menyimpan benda ini sudah tidak ada gunanya. apa maksudmu? Di depan gerbang Jue King. Pertama kali bertemu. Melihat Qi Luo. Terpesona selamanya. Hanya menyesal kebenaran dan kejahatan tak bisa bersatu di depan tebing Duancang. Mengenang orang yang dicintai. Lakukan saja. Tapi saat kamu membunuhku, hati-hati. Aku takut ketulusanku menjebakmu. Sangat menyentuh. Tapi kamu lupa. Trik seperti ini sudah pernah kamu gunakan. Penipu cinta yang pandai bicara. Aku memang pandai bicara dan licik. Tapi aku anak baik. Di depan orang yang kusukai, aku tidak akan berbohong. Kalau begitu katakan. Apa yang kamu suka dariku? Aku suka kegigihanmu. Kamu selalu menyembunyikan kelemahanmu. Hadapi dunia dengan santai. Tapi aku tahu. Setiap malam saat sunyi senyap. Saat kau sendirian, keletihan dalam hatimu, seperti air pasang yang menyelimutimu. Hanya saat itulah, kau akan melepaskan pertahananmu. Menunjukkan dirimu yang sebenarnya. Aku tahu, di hadapan pilihan, kau juga bimbang. Menimbang banyak hal dalam hati. Tampak kuat, tapi sebenarnya merindukan rasa aman. Merindukan pelabuhan yang hangat. Untuk bersandar. Kau benar-benar mengerti aku. Mengerti apa sih? Kalimat ini bisa dipakai ke siapa saja. Kau tertawa apa? Aku terlalu bersemangat. Kurasa, aku jatuh cinta pada orang yang nyata, bukan bayanganmu. Hanya bisa bicara manis. Melihat, kau cukup jeli mengamati. Untuk saat ini, aku akan memaafkanmu. Dari hari ini, kau tidak boleh menjauh dariku. Kalau aku tahu kau berniat jahat pada agama suci, aku akan memotongmu untuk lauk. Tidak mungkin. Hanya dengan berada di sampingmu setiap hari, tidak melakukan apa-apa. Setiap hari melihat apa yang kau katakan dan lakukan. Kurasa, semuanya adalah hal yang membahagiakan. Kalau begitu, kau kesini bukan untuk mencariku kan? Bukan begitu. Bukan karena Cuhan Cuang, keracunan obatmu. Aku mencuri obat penawar untuknya. Jangan pukul. Aku takut otot dadaku terlalu keras. Melukai tanganmu yang halus.
Kamu tahu, aku bermusuhan dengannya. Kamu masih... Aku tahu, kamu hanya membohongiku. Seperti saat kamu pura-pura menyerah, lalu melukaiku. Katakan, apa kamu punya hubungan dengannya? Aku akan jujur padamu, tapi jangan merendahkanku. Baiklah. Aku ingin melihat. Apalagi yang bisa kamu karang? Omong kosong apa? Sejak kecil, aku lahir dalam keluarga yang berantakan. Ayahku seorang penjudi. Setiap hari terbuai dalam permainan kartu. Ibuku yang sakit-sakitan. Tulang punggungnya sudah patah oleh kehidupan. Hanya ada adikku, yang bersekolah di sekolah swasta, adalah harapan satu-satunya keluargaku. Ayah yang suka judi, ibu yang sakit-sakitan, adik yang bersekolah, dan dia yang rajin. Ayahku kalah judi. Lalu dia menjualku untuk bekerja di tambang. Saat itu hatiku penuh keputusasaan. Hanya Chu Han Shuang yang menerimaku sebagai murid. Mengubah arah hidupku. Sejak kecil ibuku selalu bilang padaku, anak dari keluarga miskin harus tahu berterima kasih. Jadi, kamu rela mengambil resiko sebesar ini untuk menyelamatkannya. Kamu benar-benar hebat. Meskipun dia tidak baik padaku. Beberapa kali ingin mengusirku dari sekte, tapi dia pernah menyelamatkanku. Budiman ini. Bagaimana aku bisa tidak membalasnya? Tidak kusangka kau setiap hari selalu ceria dan tersenyum. Ternyata memiliki masa lalu yang menyedihkan. Sebenarnya aku datang ke sini. Ada maksud tersendiri. Yaitu ingin melihatmu dari jauh. Sekali saja cukup. Bagaimanapun juga, aku bisa menahan penderitaan hidup, tapi aku tidak bisa menahan hatiku yang selalu merindukanmu. Sudahlah. Masalah kali ini, aku sementara tidak akan menuntutmu. Bahkan, aku bisa memberimu penawarnya. Tapi, penawarnya hanya satu. Racun yang sama, aku juga memberikannya padamu. Asal kau patuh tinggal di sampingku, aku akan memberimu penawar tepat waktu. Sedangkan Chu Han Shuang, biarkan dia hidup atau mati sendiri. Sial. Penawarnya tidak didapat, malah aku sendiri yang terjebak. Kau hanya milikku. Yuki Luo, murid baikku. Akhirnya kau datang. Shizun, Tidak usah banyak basa-basi. Aku memanggilmu hari ini. Ingin meminta bantuanmu. silakan Shizun bicara. Aku Yuki Luo, siap mati sekalipun. Yuki Luo. Bagaimana aku memperlakukanmu? Dulu aku diusir dari sekte Jue King. Seperti anjing berkabung, ada musuh. Mengambil kesempatan untuk keluarga saya. Pembantaian, guru yang telah menerima saya, beri aku tempat. Guru memperlakukan saya berkat alam. Kau tahu itu. Sekarang. Sudah waktunya. Kekuatan magis saya. Kemejun Lambat. Antifak parah. Hanya pemurnian. Orang dengan akar darah. Untuk menyelesaikan terobosan. Murid yang baik. Membantu guru. Guru, pergi ke sini. Untuk orang yang memiliki akar darah tertangkap. Menyingkirkanmu. Anda pikir selama bertahun-tahun, kau menyembunyikan rahasia akar. Aku tidak tahu. Tahun itu, saya menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan Anda sebagai murid. Anda tahu mengapa? Hanya mengambil akar rohanimu. Pemurnian. Kekuatan magis saya bisa dilakukan secara alami. Saat itu, seluruh dunia peri akan jatuh di bawah kakiku. Biksu Yuanying. Berani bersaing dengan saya. Yuchi Luo, kau dan ayah dan ibumu yang sudah mati. Sama bodoh. Apa maksudmu? Pada awalnya, saya suka kualifikasi Anda untuk membuatmu mati. Ikuti aku. Aku melakukan banyak hal. Seperti desain akan Anda, mengusir sekte cinta, dan orang tuamu. Hanya bagian dari rencana. Kamu akan mati dengan cara yang buruk. Marahlah. Semakin kamu marah, semakin aku bersemangat. Yuki Luo. Jadilah pupuku dengan patuh.
Yuki Luo dipanggil pergi. Kenapa belum kembali juga? Ini adalah kekuatan dari tingkat Mahayana. Hari ini, meski jiwaku hancur, aku akan menjadi hantu jahat, menyiksamu siang dan malam, membuatmu tak pernah tenang. Tanpa akar spiritual dan kekuatan, kamu hanya sampah. Masih berani menggonggong. Baik, maka aku akan menghancurkan jiwamu. Sekarang juga. Lihat bagaimana kamu bisa berbuat onar. Mozun, ada musuh yang masuk ke kuil. Mereka membakar dan melukai orang. Bawahan tak bisa bertahan. Mohon bantuan. Segerombolan sampah. Tunggu aku kembali. Akan kuhadapi kamu dengan baik. Sakit. Kenapa kamu datang? Kamu baik-baik saja. Tanpa sepengetahuanku, ada seekor tikus kecil yang masuk. Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Pergi. Aku juga harus bisa pergi. Ayah ibu. Tidak sebanding dengan guruku. Yuki Luo, bertahanlah. Aku akan mencari obat untukmu. Tian Buting, kamu begitu khawatir padaku. Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Siapa? Siapa yang suka sama kamu? Aku cuma takut kamu mati. Gak ada yang kasih aku obat. Kamu jangan banyak bicara. Jangan nekat. Cepat balik, kasih tahu Chu Han Shuang. Kekuatan Mozun sudah mencapai tahap Dacheng, dan dia akan segera menyerang seluruh dunia kultivasi. Suruh dia bersiap-siap. Oke. Tapi sebelum itu aku harus sembuhkan kamu dulu. Obatnya ada padaku. Ambil. Dan pergi. Kekuatanku dan akar spiritualku sudah hilang. Aku benar-benar orang tak berguna. Tinggal tunggu mati aja. Kalau kamu mati, aku. Tian Buting, apapun yang kamu katakan padaku, itu benar atau enggak? Aku senang bisa ketemu kamu. Lao Yu. Kamu mau kekuatan gak? Emang kamu bisa bantu aku pulihin? Tunggu bentar. Sistem. Bisa nggak aku kasih kekuatan dan akar spiritualku sebagai hadiah buat dia? Secara teori bisa. Tapi cara ini terlalu merusak keseimbangan kekuatan dunia kultivasi. Aku akan perbaiki dan nonaktifkan klausul ini di update berikutnya. Jangan banyak omong. Kali ini bisa nggak? Mengingat host kali ini menemukan celah besar. Sebagai hadiah, diizinkan untuk mendapatkan 1 kali umpan balik hadiah. Mengerti, aku sayang kamu. Lao Yu. Aku punya satu rahasia yang bisa memberikan semua kekuatanku dan akar spiritualku padamu. Tian Buting, kamu gila ya? Kalau kamu berani melakukan hal bodoh, aku akan membunuhmu sekarang. Baiklah, tidak sakit sama sekali. Tian Buting, kamu berani menggunakan mantra pengikat padaku. Dia demi aku, bahkan memberikan segalanya pada aku. Aku sebelumnya tidak percaya padanya, selalu waspada terhadapnya, sungguh terkutuk. Tian Buting, hentikan sekarang. Ilmu hitam ini tidak mungkin berhasil. Kamu akan mati. Ya. Aku akan mati karena kekuatanku naik terlalu cepat. Kamu pengecut. Siapa yang menyuruhmu bertindak sendiri? Selamat tuan rumah, berhasil memberikan kekuatanmu sendiri dan akar spiritual, mendapat umpan balik hadiah 800 kali lipat, mendapat kekuatan sempurna tahap Mahayana, tubuh suci Hongmeng. Aku ternyata menjadi suci dengan menjilat. Tian Buting, kamu tidak boleh mati. Kamu dengar tidak? Kamu harus hidup dengan baik.
Tian Buting, kamu gila. Kamu ingin aku membawa nyawamu seumur hidup. Maka seumur hidupku, aku akan bergantung padamu. Tian Buting. Kamu menipuku. Kamu bilang kamu akan baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Itu pasti karena cinta sejatiku menyentuh langit, memberikanku kekuatan untuk terlahir kembali. Kamu membuatku sangat takut. Ayo tangkap aku. Bukan ini pemimpin dari 4 tanah suci. Mungkinkah? Chu Hanshuang, hari ini aku datang untuk memberimu hadiah besar. Hari ini aku akan menyatukan dunia kultivasi. Berlututlah dan mohon ampun. Jadilah budakku. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Jangan terlalu sombong. Kamu menyakiti rakyat, melakukan banyak kejahatan. Sekte kami tidak akan tunduk pada iblis sepertimu. Hanya dengan kalian pantas mendefinisikan aku. Ayo, kalian beritahu dia identitasku. 4 tanah suci kami, Telemengoki, Immortal Sibagatuan, membangun jalan suci bersama, mengangkat Immortal sebagai pemimpin aliansi, memegang kendali dunia kultivasi, semua urusan besar dan kecil. Master King Yun, Anda adalah senior di dunia kultivasi. Bagaimana bisa bergaul dengan orang seperti ini? Perkataanmu salah. Level Immortal sangat dalam dan tak terukur. Dunia kultivasi selalu mengagungkan kekuatan. Kita harus memberi penghormatan yang layak. Membuatku menyerah pada sekte iblis. Mimpi di siang bolong. Sekte iblis. Sekarang siapa yang aku bilang sebagai sekte iblis? Dia itulah sekte iblis. Belum lama ini, ketika aku sedang membasmi kejahatan, putra suci dari sekte kalian, Tian Buting, berbuat sewenang-wenang, bahkan menyelamatkan gadis iblis, Yuki Luo. Kalian bersekongkol dengan gadis iblis, masih berani menuduhku. Tidak heran lama tidak melihat putra suci. Tapi, bagaimana mungkin dia menyelamatkan Yuki Luo, gadis iblis itu? Tidak perlu curiga. Sifatnya, aku yang paling tahu. Pasti tidak akan melakukan bersekongkol dengan sekte iblis dan mengkhianati sekte. Chu Hanshuang, aku akan memberikan kesempatan terakhir padamu. Serahkan Tian Buting, berlutut dan minta ampun. Kalau tidak, aku akan membantai seluruh keluargamu. Sekte Jue Kingku, warisan ribuan tahun. Semangat sekte yang kuat, para murid berjiwa baja, tidak akan tunduk pada kekuatan dan merengek minta belas kasihan. Tian Buting, meskipun kadang bertindak aneh, tapi hatinya baik. Aku yakin pasti ada alasan yang sulit diungkapkan hari ini. Meskipun harus bertarung sampai orang terakhir, seluruh sekte Jue Kingku tidak akan mundur. Tidak tahu diri. Kalau begitu, mati saja kalian semua. Pemimpin sekte berlutut, minta ampun. Mungkin aku akan berbaik hati menyelamatkan nyawamu. Zhong Jueqing, di mana semua murid? Di sini, ikut aku melawan sekte iblis. Bersumpah untuk membela Zhong Jueqing. Bersumpah untuk membela Zhong Jueqing. Baik, maka hari ini aku akan menghabisi kalian semua. Iblis, jangan harap kami menyerah. Mencari kematian sendiri. Pedang Jueqing, pedang Jueqing. Tian Buting kembali.
Aku tidak terlambatkan. Iblis. Kali ini kamu telah mengusik orang yang tidak seharusnya. Baiklah. Ternyata kalian berdua. Chikus Castle. Terakhir kali aku melepas kalian. Kali ini, kalian malah datang sendiri. Benar-benar surga ada jalan kamu tidak mau lewat. Neraka tidak ada pintu. Kamu malah datang sendiri. Buting, cepat lari. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Jangan sia-siakan nyawamu. Kamu kembali untuk apa? Aku akan menahannya. Kamu cepat lari. Terima kasih atas perjalanan dan kepercayaan kalian. Sekarang serahkan padaku. Akan aku tunjukkan. Apa itu cinta sejati, kekuatan dewa perang. Hanya dengan kalian. Benar-benar tidak tahu langit dan bumi. Hari ini, aku akan membuat kalian tahu. Akhirnya melawanku. Ayo datang. Berani sekali kau. Jangan salahkan aku. Hati serigala tangan tajam. Apa-apaan ini? Kukira kau bisa mengeluarkan jurus hebat apa? Tidak ada sedikit pun kekuatan spiritual. Hanya satu pukulan sederhana. Kau pikir ini mainan anak-anak? Bertarung. Aku belum mengeluarkan tenaga. Kenapa sudah jatuh? Tidak mungkin. Bagaimana? Bagaimana mungkin aku kalah oleh... Apa? Tidak menggunakan jurus apapun. Hanya satu pukulan sederhana. Bagus. Sangat kuat. Jue King Sek. Aku yang jaga. Mengerti. Kakak hebat. Kita menang. Lepaskan kakakku. Itu. Meskipun si jahat terluka parah, tapi masih ada napas. Biarkan aku menegakkan keadilan sampai akhir. Saya tidak tahu Ganong Tai. Telah menghina Anda. Harap Anda bisa memaafkan nyawa saya. Bukan, dialog antagonis ini tidak bisa lebih kreatif ya. Sistem sedang diperbarui. Berdasarkan umpan balik host sebelumnya, celah pemberian kekuatan. Sistem akan melakukan pembaruan singkat. Selama proses pembaruan, kekuatan yang diperoleh host sebelumnya ditangguhkan penggunaannya. Jika selama proses pembaruan menyebabkan ketidaknyamanan bagi host, terima kasih atas pengertian Anda. Aku mengerti apa. Saya pikir itu. Iblis ini sangat jahat. Membunuh dia akan lebih murah. Harus diadili. Untuk mengeksekusinya. Benar. Ya. Kakak laki-laki, kau benar. Hal ini, teralihanmu. Hati-hati. One row. Kakak. One row. Jadi, menjangmu. Orang saya, jangan datang. Sikap saya terhadap Anda tidak karena identitas Anda dan berubah. Dia memiliki mantan pacar. Bisa begitu baik. Itu untukku. Pasti akan lebih baik. Patriar. Tuan Tian dia hanya untuk sesaat. Tidak ada yang lain. Anda. Kau harus menampung dia. Saya secara sukarela mengikuti. Anak itu keluar dari gerbang. Buting. Kau sudah lama. Aku tidak pernah melihatnya seperti ini. Kenapa kau begitu bodoh? Menempatkan saya dan itu dimakamkan bersama. Tidak. Ini aku. Hadiah yang paling berharga. Tidak. Aku akan menyelamatkanmu. Bisa mati di pelukanmu adalah hal terbahagia dalam hidupku. Hal paling membahagiakan. Hidup sia-sia. Tidak mencari ketenaran. Hanya ingin di hati orang yang kucintai. Meninggalkan satu momen. Aku tidak tahu kakak seangkatan. Nama lengkapmu. Pertemuan pertama adik seangkatan. Hadiah kecil. Tidak sebanding dengan rasa hormatku. Ini yang kuberikan padamu sebelumnya. Pil dasar. Kamu ternyata belum pernah menggunakannya. Wanita bodoh. Berani merusak rencanaku. Tian Buting. Mengandalkan wanita yang mencintaiku. Menahan pisau. Bagaimana rasanya?
Upgrade sistem selesai. Selamat datang kembali pengguna. Tingkat suci. Tidak, tidak mungkin. Kamu ternyata berada di tingkat suci. Pemimpin, pergi. Buting. Terima kenyataan. Suanro saluran jantungnya semuanya hancur. Sudah tidak ada obatnya. Tidak. Pasti ada cara. Biarkan dia sendiri. Sistem. Keluar. Keluar sekarang. Senang bisa melayani Anda. Apa yang Anda butuhkan? Sistem. Apakah aku bisa melalui kamu memberikan hidupku kepada Suanro? Apa reaksimu ini? Bicaralah. Kamu pasti punya cara. Kamu punya cara kan? Tentu saja bisa dilakukan. Tapi kamu yakin? Maksudnya apa? Setelah peningkatan kali ini, celah untuk hadiah non-fisik seperti ini sudah ditambal. Jika tuan rumah memberikan nyawa sebagai hadiah, sistem bisa melakukannya. Tapi umpan balik selanjutnya adalah tidak ada. Artinya, setelah memberikan hadiah, nyawa kamu akan berakhir. Apakah kamu yakin ingin melanjutkan? Memberikan hadiah? Berikan. Aku tidak hanya akan memberikan nyawaku kepadanya. Aku juga akan memberikan kultivasiku. Segalanya kepadanya. Permintaan kamu sudah diterima. Letakkan kedua tanggang kamu pada Pinar Mahedya untuk mentransfer. Apa? Tian Buting. Kamu gila ya? Bisa-bisanya kamu bilang begitu. Aku punya satu teknik yang bisa memberikan nyawaku dan kultivasiku kepadanya. Dengan begitu, pasti bisa menyelamatkannya. Jangan bodoh. Mana ada teknik jahat seperti itu? Dunia ini mana ada mengubah takdir? Teknik yang tidak peduli apapun harganya. Kamu ini sedang mencari mati. Tian Buting, apakah kultivasimu terlalu cepat meningkat sampai kamu kesurupan? Sadar dong Tian Buting. Aku sangat sadar. Selama ini aku tidak pernah sesadar ini. Beberapa waktu ini, aku melakukan banyak kesalahan. Dia selalu memikirkan dan memandangku. Tapi aku terus-menerus mengabaikan perasaannya. Sampai dia kehilangan nyawanya. Karena aku. Baru aku tersadar. Aku tidak bisa hanya berdiri diam dan melihatnya mati begitu saja. Jangan coba membujukku. Aku sudah bulat tekadku. Kamu gila. Ilmu hitam seperti ini akan merenggut nyawamu. Suanro menyelamatkanmu agar kamu bisa hidup dengan baik. Apakah kamu ingin membuat orang yang peduli padamu menangis lagi? Nyawa ini adalah hutangku padamu. Ternyata benar ada ilmu yang bisa mengubah takdir. Hadiah berhasil diberikan. Waktu hidup tuan rumah mulai berakhir. Wanro. Ini. Apa yang terjadi? Apakah aku hidup lagi? Buting. Guru. Apakah kalian turun untuk menemaniku? Bodoh. Tian Buting. Dia menggunakan ilmu rahasia untuk menyelamatkanmu. Ilmu rahasia. Dia menggunakan nyawanya sendiri sebagai pengorbanan untuk membuatmu hidup kembali. Tian Buting. Kamu bodoh besar. Kamu tidak boleh mati. Kamu dengar tidak? Pil dasar itu. Ingat untuk memakannya. Aku bukan orang baik. Maaf. Aku tidak pantas untukmu. Lupakan aku. Buting. Tidak menyangka dia melakukan ini untukku. Bahkan, Tian Buting bergabung dengan ajaran suci kami.
harus mengikuti aturan ajaran suci, dibawa ke altar untuk beristirahat. Yuki Luo, perkataanmu salah. Tian Buting adalah pahlawan dari sekte Jue King. Jika tidak bisa beristirahat di kuil para pahlawan, bagaimana muka sekte Jue King bisa dipertahankan? Dan bagaimana kita bisa menjelaskan pada dunia? Kamu pikir aku akan mendengarkanmu? Suanro, kamu ikut dengan aku. Bawa dia kembali. Guru. Dia mati untuk menyelamatkanku. Aku ingin membawanya pergi untuk dimakamkan di tempat yang tenang. Aku akan menemaninya, menjaganya selamanya. Aku harap Anda bisa setuju. Tidak bisa. Dia harus ditempatkan di kuil para pahlawan. Ribut sekali. Selamat tuan rumah. Telemina Lisaiken, misi terakhir. Menjilat sampai ujung. Member Kepen System. Raja penjilat. Hadiahnya adalah Aura Anggulanjet. Memberimu kekuatan tak terbatas. Kecepatan. Membuatmu hidup abadi. Pikiran yang jernih. Menjadikanmu dasar yang abadi. Aku masih hidup. Tidak mungkin. Mati seperti ini masih bisa hidup kembali. Talenta seperti apa ini? Tidak hanya tidak mati. Bagaimana auraku semakin kuat? Ikutlah denganku kembali ke ajaran suci. Sekarang aku yang memegang kendali di dalam ajaran. Ikutlah kembali denganku. Bagaimana kalau aku menjadi pasanganmu? Tidak bisa. Saat ini dia bukan hanya putra suci dari sekte kami, tapi juga calon pemimpin sekte berikutnya. Pulang bersamamu. Apa artinya ini? Ini adalah urusan antara aku dan Tian Buting, bukan urusan orang lain. Luar lebih baik. Tidak usah ikut campur. Orang luar memang tidak punya hak untuk ikut campur. Tapi aku adalah gurunya. Masalah pernikahannya. Bagaimana mungkin aku tidak punya hak bicara? Guru. Pada akhirnya hanyalah sebuah gelar saja. Tidak ada hubungan darah. Tidak ada ikatan yang sebenarnya. Setelah aku menikahi Tian Buting, setiap hari bersama, bergaul setiap pagi dan malam. Pada saat itu, siapa yang akan mengingat siapa dirimu? Aku lihat kamu masih perawan ya. Yuki Luo, apa kamu tahu aku dan Buting? Meski tidak memiliki nama sebagai suami istri, tapi sudah memiliki hubungan layaknya suami istri. Menurutmu, berapa banyak peluang yang tersisa untukmu? Chu Han Shuang. Ucapanmu terlalu dangkal. Pasangan di dunia ini jumlahnya ribuan. Tetap saja ada yang tidur satu ranjang tapi mimpi berbeda. Jika Buting mengikuti kamu, maka dia hanya memeluk kayu lapuk. Ingatlah, aku jauh lebih hebat dibandingkan denganmu. Kamu hanya ahli di atas kertas. Hubungan cinta di antara kami lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Jangan kita berdebat lagi, Buting. Biarlah kamu yang memilih. Kamu sudah berkorban begitu banyak untukku. Biarkan aku tetap di sisimu, merawatmu seumur hidup. Hei, sistem. Aku benar-benar tidak ingin hidup seperti ini lagi. Bagaimana bisa lepaskan ikatan? Host. Kamu yakin? Apa artinya ini? Kamu sangat paham. Lepaskan saja. Sudah saatnya menyelesaikan urusan duniawi dan kembali ke kehidupan biasa. Baik, selamat kamu telah melewati ujian. Dan mencapai tingkat ultimate simp. Tidak menjadi simp, menjadi dirimu sendiri. Hadiahnya adalah sebagai berikut. Hei, Tian Buting. Apakah kamu sudah memutuskan memilih siapa? Cepatlah, berikan jawaban. Jangan berlama-lama. Aku tidak akan menjadi simp lagi.